Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya bahwa Bapak Ibu sehat, itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Begitupun juga dengan kami di tempat ini, kami begitu penuh dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Kita ada sebagaimana kami ada saat ini, kita percaya karena Tuhan Yesus baik. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari persiapkan hatimu, mari siapkan keperluanmu. Kita mau bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan pada hari ini. Mari tundukkan kepalamu saudara. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sangat bersyukur Tuhan buat hari-hari ini Tuhan. Buat sepanjang hidup kami, Engkau menyertai kami dengan begitu luar biasa. Tuhan, terima kasih buat kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat selalu ada dalam setiap musim hidup kami Tuhan. Tuhan, kami mau bawa setiap hati kami. Kami mau bersyukur buat setiap apa yang Engkau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Tuhan Yesus, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau mengurapi kami Tuhan. Biarlah kami Tuhan Yesus selalu dekat dengan Engkau Bapa. Tuhan, ini hati kami, ini hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Kita belajar bersyukur buat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Mari angkat pujian ini saudara. Ku bersyukur Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Mari naikkan pujian ini saudara dari awal katakan. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Bersama-sama katakan, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Sekali lagi katakan ku bersyukur. Ku bersyukur
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Baik, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hatimu saudara. Kita menaikkan pujian Bapa Kau Setia. Haleluya, haleluya Yesus. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Sekali lagi katakan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau setia dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Seperti seorang bapa, nasihatilah kami, ajar kami. Seperti seorang sahabat, sampaikanlah apa yang jadi isi hatimu yang terdalam bagi kami, ya Bapa di surga. Berfirmanlah, berkata-katalah, sebab kami sudah siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Injury time, itulah judul khotbah, judul perenungan yang mau saya sampaikan bagi kita di saat ini. Saya baca Ibrani 10 ayat 36 sampai 39. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. 38. Tapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri maka aku tidak berkenan kepadanya.
Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Injury time. Senin 18 Mei 2020 saat saya sedang persiapan khotbah ini, maka sampai pada hari itu sudah ada 7 orang yang meninggal yang punya hubungan dengan saya atau punya hubungan dengan GBI IPK. Siapakah mereka? Ada 3 orang tua jemaat. Ada 1 orang kakak satu marga saya, ada 1 orang yang saya dekat dengan istrinya, 1 orang gembala GBI di Kota Palu, dan 1 orang saudara itu kakaknya Ibu Yuli. Mereka meninggal cuma dalam sekitar akhir April sampai pertengahan Mei, jadi 1 bulan lebih saja. Menurut saya belum pernah sebelumnya ada peristiwa orang yang dipanggil Tuhan yang ada hubungannya dengan saya, yang saya kenal 7 orang dalam 1 bulan lebih saja. Memang semuanya mereka adalah orang yang sudah sakit sebelumnya. Tapi dari hal ini saya berpikir bahwa tentunya situasi COVID-19 ini memberi pengaruh atau memberi beban mental kepada mereka yang sudah sakit. Sehingga tanpa disadari situasi-situasi ini membuat mereka tertekan. Pada akhirnya pada saat situasi inilah mereka dipanggil Tuhan. Kenapa tidak setahun sebelumnya atau bulan sebelumnya? Padahal sudah ada di antara mereka yang sudah bertahun-tahun sakit sebelumnya. Perhatikan, paling tidak di antara 7 orang itu saudaraku, ada 2 orang di antara mereka yang berkata, saya mau pulang saja ke rumah Bapak. Saya sudah capek. Saya mau pulang ke rumah Bapak. Waktu pendetanya, waktu gembalanya datang berdoa berkata, tidak usah didoakan lagi untuk kesembuhan tante. Saya sudah mau pulang ke rumah Bapak di surga. Di waktu-waktu terakhir hidupnya, di menit-menit akhir hidupnya, mereka meminta untuk kembali ke rumah Bapa di surga. Kembali saja ke rumah Bapa di surga. Inilah yang saya sebut lewat khotbah ini sebagai injury time, menit-menit terakhir. Memang injury time, istilah ini sangat populer atau populer dalam dunia olahraga sepak bola. Injury time adalah menit-menit terakhir yang segala sesuatu masih mungkin terjadi. Yang menang bisa lengah sehingga kemenangannya bisa sirna. Yang kalah akan berjuang sekuat tenaga untuk merebut kemenangan. Injury time, menit-menit akhir itu ada 2. Injury time personal, injury time universal. Injury time personal adalah bahwa setiap saat hidup kita ini bisa berakhir. Kapan-kapan, 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, 1 hari, 1 jam ke depan. Hidup kita bisa terakhir. Tapi injury time universal juga berbicara bahwa waktu-waktu terakhir tentang kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kita harus memegang 2 radikal ini. Bahwa setiap saat hidup kita ini bisa berakhir. Setiap saat dunia ini juga berakhir. Membuat kita selalu waspada. Dengarkan Bapak Ibu, di ayat 37 berkata firman Tuhan, Ibrani 10 ayat 37. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi. Istilah inilah yang saya sebut sebagai injury time dalam khotbah ini. Pertanyaannya, kalau ini adalah waktu injury time bagi kita secara personal, apakah yang harus kita lakukan di masa-masa injury time ini? Maka satu penekanan saja yang mau saya sampaikan bagi kita. Kalau ini adalah waktu injury time bagi kita secara personal, maka kita harus bijaksana dengan waktu hidup kita. Jadilah orang yang bijaksana mempergunakan waktu hidupmu. Bijaksana itu berarti mempergunakan waktu hidupnya untuk hal-hal yang bernilai kekal, hal-hal yang bernilai rohani, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Pergunakanlah waktu hidup ini untuk yang memberkati banyak orang. Tidak melakukan kejahatan, melakukan hal-hal bernilai surgawi. Itulah orang bijaksana. Saudaraku, secara jujur,
kita harus mengaku bahwa seringkali kita tidak bijaksana dalam menggunakan waktu yang ada. Mazmur 90 ayat 10 berkata, usia hidup kita 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Coba kita hitung, seberapa usia hidup kita saat ini. Kalau ini 70 tahun, ada yang sudah pertengahan, ada yang sudah 2/3, ada yang sudah menjelang 70 tahun. Sudah bijaksanakah kita menggunakan waktu hidup kita? Coba kita renungkan. Di antara usia hidup kita yang sudah berjalan itu, sudah bijaksanakah kita menggunakan waktu hidup kita? Sudah lebih banyakkah porsinya untuk hal-hal yang bernilai kekal? Atau masih lebih banyak porsinya untuk hal-hal bernilai dunia? Sudah lebih banyakkah porsinya untuk hal-hal yang bernilai surgawi? Atau masih lebih banyak porsinya untuk menyenangkan, memuaskan kedagingan kita? Coba kita dengan bijaksana merenung kembali. Kita semua diberikan Tuhan waktu yang sama. 1 tahun 365 hari, 366 hari. 1 tahun 12 bulan, 12 bulan 52 minggu. 52 minggu, 1 hari 24 jam. 1 jam, 1 hari itu bahwa ternyata hanya 86.400 detik saja. Semua sama. Waktunya tidak ada yang beda. Orang pintar, orang tidak pintar, orang kaya, orang miskin, semua waktunya sama. Tapi ada banyak orang yang tidak bijaksana menggunakan waktu yang sama itu. Perhatikan Bapak Ibu, ada seorang yang pernah dengan bijaksana menghitung usia hidupnya yang 70 tahun itu, dan hasilnya sungguh mencengangkan. Apakah hasilnya? Dari usia hidupnya yang 70 tahun dia hitung, 23 tahun dia gunakan untuk tidur, 16 tahun untuk bekerja, 8 tahun nonton televisi, 6 tahun untuk makan, pelesiran 6 tahun juga, santai-santai 4,5 tahun, sakit 4 tahun, berpakaian 2 tahun, beribadah hanya 0,5 tahun. Porsi terendah justru dalam hal ibadah. Porsi terendah justru melakukan hal-hal rohani. Apa artinya ini? 93% hidupnya ia habiskan untuk memuaskan keinginannya. 93% hidupnya memuaskan kedagingannya. Hanya 0,5 tahun saja ia gunakan untuk mencari Tuhan. Ini adalah sebuah gambaran betapa kurang bijaksananya kita dalam menggunakan waktu. Mungkin ini yang mewakili banyak orang Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, di antara orang yang menyebut dirinya Kristen. Padahal bukankah seharusnya dari usia hidup kita yang mungkin Tuhan izinkan 70 tahun, lebih banyak porsi untuk hal-hal yang bernilai kekal, hal-hal yang bernilai rohani. Sebab firman Tuhan 1 Timotius 4 ayat 8 berkata, latihlah dirimu beribadah, sebab latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kata latihlah dari kata gymnasia, dari sinilah kata gym itu berasal. Itu berarti adalah sebuah latihan yang terus-menerus dilakukan dengan disiplin. Seharusnya dari usia hidup kita, porsi untuk melakukan hal bernilai kekal harus lebih banyak. Itulah bukti kita, ciri kita sebagai orang bijaksana. Kemudian pernah seorang penulis bernama Broniwar melakukan wawancara terhadap pasien di rumah sakit yang rata-rata 12 minggu sebelum pasien itu meninggal. Hasil wawancaranya adalah kebanyakan pasien itu menyesal karena menggunakan waktu hidupnya dengan tidak baik. Di Brazil pernah diedarkan ribuan angket dengan pertanyaan, hal apakah yang Anda paling sesali dalam hidupmu? Maka 72% responden menjawab, yang paling membuat mereka menyesal adalah tidak menggunakan waktunya dengan baik. Menggunakan waktunya hanya dalam kesia-siaan, dalam hal memuaskan kedagingan.
Maka saya berpikir, seandainya mesin waktu bisa diputar kembali, maka akan sangat banyak orang yang akan mau memutar mesin waktu hidupnya dan belajar untuk memperbaiki hidupnya, sehingga hal-hal yang bernilai rohani, hal-hal bernilai kekal yang akan dia lakukan. Padahal William Barclay, seorang komentator Alkitab, menulis ada 3 hal yang tidak bisa kembali. Yang pertama, perkataan yang keluar dari mulut, anak panah yang telah ditembakkan, dan waktu yang telah kita lewati. Waktu tidak mungkin diputar kembali. Tapi lewat khotbah ini saya mau berkata kepada kita Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, daripada kita menyesali puluhan tahun waktu yang sudah kita sia-siakan, daripada kita menyesali puluhan tahun waktu yang kita sudah buang percuma, daripada kita menyesali puluhan tahun waktu yang kita gunakan untuk memuaskan kedagingan kita, judi, mabuk, dan hal-hal lainnya, begadang, hal-hal kejahatan yang tidak menyenangkan Tuhan. Lebih baik kita fokus ke depan, ke waktu sisa hidup kita yang masih ada ini. Apalagi kalau usia hidupmu sudah agak lanjut, sudah di atas 50 tahun, sudah 60 tahun, bahkan memang masih muda pun, lebih baik kita fokus kepada waktu hidup kita yang ada masih di depan. Kita fokus ke situ untuk menggunakannya untuk hal-hal yang bernilai kekal. Itulah yang saya maksudkan lewat khotbah ini, menjadi orang bijaksana dalam menggunakan usia hidupnya. Itulah orang yang bijaksana, yang mengerti bahwa masa-masa ini adalah injury time. Itulah orang yang bijaksana, yang menyadari bahwa setiap saat usia hidupnya bisa berakhir. Kalau selama ini dirimu menyadari bahwa usia hidupmu kebanyakan kau gunakan untuk hal-hal yang sia-sia, saatnya lah, saat ini waktu yang tepat bagimu untuk datang memperbaiki hal itu, melangkah ke rumah Tuhan dan berjanji di hadapan Tuhan untuk menggunakan sisa hidupmu ke depan untuk hal-hal bernilai kekal. 0,5 tahun dari 75 tahun, 6 bulan dari 70 tahun digunakan seorang tadi untuk hal-hal bernilai rohani. Selebihnya hal-hal bernilai kedagingan, keduniawian, menyenangkan dirinya sendiri. Saya akhiri khotbah ini dengan sebuah kisah. Ada seorang yang punya 3 sahabat dalam hidupnya. 2 di antara sahabatnya itu, sebutlah sahabat A dan B, sangat dekat dengan dia, sangat dia sukai. Tapi sahabat yang ketiga, sahabat C, kurang dia sukai, kurang dekat dengan dia, karena sering menasihati dia, sering menegurnya, menyuruhnya untuk mengekang kebebasannya. Suatu saat dia hadapi masalah hidup yang sangat berat, dan dia berpikir, kepada siapa saya harus minta bantuan? Akhirnya dia berpikir bahwa saya minta bantuan kepada sahabat saya yang paling dekat. Dia datang kepada sahabatnya A, dan dia berkata, saya sedang punya masalah, dan masalahku harus dibawa sampai ke pengadilan. Bisakah engkau menolong saya, mendampingi saya sampai di dalam ruang pengadilan, bahkan memberikan pembelaan kepada saya? Dia minta pertolongan kepada sahabatnya yang paling dekat. Tapi ternyata sungguh di luar dugaan, saudaraku kekasih dalam Tuhan, sahabat A yang sangat dekat dengan dia berkata, aku tidak bisa menemanimu sampai ruang pengadilan. Aku hanya bisa menemanimu sampai halaman pengadilan saja. Mendengar itu sangat sedihlah hatinya. Dan dia pun berpikir, saya akan meminta bantuan pembelaan kepada sahabat saya yang juga sangat dekat dengan saya, sahabat B. Ia kembali mendatangi sahabatnya terdekat itu, sahabat B. Dan ia berkata, saya sedang punya masalah. Masalahku harus sampai di ruang pengadilan.
Bisakah engkau menemani saya? Menemani saya masuk ruang pengadilan dan memberikan pembelaan kepada saya? Ternyata di luar dugaan saudaraku, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, sahabatnya B yang juga dekat dengan dia berkata bahwa saya tidak bisa menemanimu sampai ke dalam ruang pengadilan. Saya hanya bisa temani engkau sampai pintu ruang pengadilan saja. Mendengar itu, sedihlah hatinya. Dan dia berpikir, kedua sahabat terdekat saya tidak bisa menemani saya sampai ke ruang pengadilan. Tidak bisa memberikan pembelaan kepada saya. Akhirnya dia berpikir, kepada siapa lagi saya harus minta pembelaan? Mau tidak mau, kepada sahabatnya yang terakhir, sahabat C, yang kurang dia sukai, yang tidak terlalu dekat dengan dia, yang sering mengajarkan dia pada hal-hal kebenaran. Kemudian dia jumpai sahabatnya yang ketiga ini, sahabat C. Dia berkata, sahabat, saya saat ini sedang menghadapi masalah. Saya harus masuk ruang pengadilan. Maukah engkau menemani saya sampai ruang pengadilan? Dan ternyata tahukah saudara, di luar dugaan sahabat C yang tidak terlalu dekat dengan dia, yang kurang dia sukai, berkata, sahabatku, saya akan menemanimu. Bukan hanya sampai halaman ruang pengadilan. Saya akan menemanimu bukan hanya sampai pintu ruang pengadilan. Tapi saya akan menemanimu sampai ke dalam ruang pengadilan. Saya akan duduk di sampingmu memberikan pembelaan kepadamu. Sampai engkau mengalami kemenangan. Saya akan melakukan pembelaan terhadap dirimu. Sampai masalahmu selesai dan engkau tampil sebagai pemenang. Saya mau bertanya, siapakah ketiga sahabat ini? Sahabat pertama bernama uang. Di akhir hidup kita nanti, uang hanya bisa menemani kita sebatas untuk beli peti saja saudaraku. Sebatas beli baju, beli jas dan sepatu. Dan tidak lebih. Itu sebabnya jangan engkau terlalu erat bersahabat dengan uangmu, dengan mamonmu. Engkau tidak akan bawa itu nanti. Uang itu tidak bisa menemanimu sampai ke seberang sana. Sahabat yang kedua bernama relasi. Rekan, handai tolan hanya bisa mengantarkan kita sampai pemakaman. Tidak lebih sampai di situ. Itu sebabnya jangan terlalu mengandalkan relasi dalam hidupmu ini. Sahabat yang ketiga bernama Yesus Kristus. Ia akan menemani kita sampai ke dunia orang mati. Ia akan membawa kita dari sana sampai kepada surga kekal, tempat kemenangan kita yang abadi itu. Itu sebabnya saya mau berkata, bijaksanalah dalam hidupmu. Bersahabatlah selalu dengan Yesus Kristus. Bijaksanalah dalam hidupmu. Lakukanlah hal-hal yang bernilai kekal. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, hambamu sudah memberitakan firman-Mu. Termeterailah firman itu bagi kami semua. Kami pun pulang jadi pelaku-pelaku firman. Orang-orang yang bijaksana menggunakan waktu. Ampuni kami jika selama ini puluhan tahun kami jalani hidup kami dalam kesia-siaan. Hanya hal-hal yang memuaskan jasmani kami. Maka ke depan biarlah kami belajar dan fokus memandang kepada sisa hidup kami. Injury time dalam hidup kami. Menit-menit akhir dalam hidup kami. Untuk fokus menggunakannya untuk hal-hal bernilai kekal. Roh Kudus berikan kemampuan kekuatan kepada umat-Mu untuk menjadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Selanjutnya Roh Kuduslah yang akan berkarya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Siapkan hatimu, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebelumnya kita berdoa. Sungguh kasih yang ajaib, kasih yang sempurna telah kami terima daripada-Mu Tuhan. Kasih yang tidak terpahami dan tidak kami dapatkan dari dunia ini. Itu sebabnya Kau yang menyuruh kami untuk senantiasa
melakukan dan ambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Dan saat ini kami siapkan tubuh jiwa roh kami masuk dalam perjamuan kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap ambil bagian dalam perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Angkat roti di tanganmu, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dan dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengarlah pertanyaan ini dan jawab dengan iman. Bukankah roti yang ada di tangan kita sebagai tanda iman kita akan tubuh Yesus yang tercabik-cabik untuk menebus kita? Amin. Mari makan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Angkat cawan di tanganmu dan dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengarlah pertanyaan ini dan jawab dengan imanmu. Bukankah cawan yang ada di tangan kita sebagai tanda iman kita akan darah Yesus yang tercurah untuk keselamatan kita? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Kita berdoa, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kami sudah ambil bagian dalam perjamuan Tuhan, bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Biarlah kami ambil bagian dalam perjamuan Tuhan saat ini, mengingatkan kami untuk senantiasa hidup dalam kebenaran. Roh takut akan Tuhan ada pada kami, dan kami pun hidup dalam segala jalan-jalan Tuhan. Kami mengingat kembali betapa Engkau telah berkorban untuk keselamatan kami. Dan setiap kali kami makan roti dan minum cawan ini, kami pun memberitakan kematian-Mu Tuhan Yesus sampai Engkau datang kembali. Kami jadi saksi dimanapun Tuhan kami berada. Tuhan tempatkan kami berada. Terima kasih Bapa. Berikan kami hikmat, berikan kami roh yang menyala-nyala untuk jadi saksi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita naikkan pujian layak dipuji dan disembah. Haleluya. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Saya serahkan teman-teman.
oleh Tuhan, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, angkat kedua tanganmu, arahkan hati pikiranmu kepada Bapa di surga, terimalah berkat daripadanya. Rahmat dan anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, bimbingan pertolongan dan kekuatan dari Roh-Nya yang kudus, menuntun, memberkati hidup mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati Bapak Ibu, senantiasa tetap berdoa, jangan pernah lemah imannya, biar rohmu menyala-nyala, dan lihatlah Tuhan akan bertindak. Tuhan berkati.